Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas. Di Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas modul pertama ini, kita akan membahas mengenai market potensial dan juga market share. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu perancangan tata letak fasilitas. Nah, perencanaan fasilitas menurut Purnomo 2004, di dunia industri, perencanaan fasilitas dimaksudkan sebagai sarana untuk perbaikan layout fasilitas, digunakan dalam penanganan material atau material handling, dan untuk menentukan peralatan dalam proses produksi juga digunakan dalam perencanaan fasilitas keseluruhan. Nah, jadi kita itu akan merencanakan fasilitas secara keseluruhan. Jadi bukan hanya area produksinya saja, tetapi area perkantorannya juga dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti misalnya area parkir karyawan, area parkir shipping, area parkir recycling, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga jenis-jenis atau macam-macam tata letak atau layout. Nah, di sini dapat kita lihat ada tata letak produk atau layout by produk. Nah, tata letak produk ini memiliki volume produksi yang tinggi, tetapi memiliki variasi produk yang rendah seperti itu. Nah, tata letak produk ini biasanya sering kita dengar sebagai line layout. Nah, tipe line layout ini biasanya sering digunakan pada pabrik-pabrik yang menghasilkan produk secara massal atau mass production. Nah, selanjutnya ada tata letak tetap atau fixed layout. Nah, untuk fixed layout ini biasanya fasilitas produksinya itu nantinya akan berpindah-pindah ke tempat di mana operasi mesin tersebut dibutuhkan. Jadi biasanya fixed position layout ini digunakan pada industri-industri yang memproduksi produk besar, seperti misalkan memproduksi pesawat terbang, memproduksi alat-alat berat seperti ekskavator, terus juga seperti bengkel mobil. Nah, mereka itu memiliki tata letaknya itu fixed layout seperti itu. Selanjutnya ada tata letak teknologi kelompok atau grup teknologi. Nah, untuk tata letak teknologi kelompok ini didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang dibuat. Nah, jadi produk-produknya itu tidak identik. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan langkah-langkah pemprosesannya, bentuknya, mesin atau peralatan yang dipakai. Jadi bukan berdasarkan kesamaan jenis produk akhir seperti halnya pada tipe produk layout. Nah, selanjutnya ada tata letak proses atau layout by proses. Nah, tipe layout ini jadi akan mengelompokkan fasilitas produksi berdasarkan kesamaan fungsinya. Jadi produk-produk di lantai pabriknya itu dikerjakan secara berpindah-pindah dari kelompok fasilitas yang satu ke kelompok fasilitas yang lainnya mengikuti urutan proses operasi pengerjaan produk tersebut. Nah, di praktikum kali ini, di praktikum perancangan tata letak fasilitas kali ini, kita akan menggunakan layout tata letak produk atau line layout seperti itu. Nah, lanjut ke market potensial dan juga market share. Nah, apa itu market potensial? Market potensial adalah peluang pasar yang tersedia dan potensial untuk dikuasai sebagai tempat untuk memasarkan produk. Nah, jadi potensi pasar itu adalah batas yang didekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan yang telah ditentukan. Nah, terus ada juga market share. Apa itu market share? Market share itu merupakan pangsa pasar, yang berarti sebuah rasio total penjualan perusahaan jika dibandingkan dengan total penjualan pada industri yang sejenis atau perusahaan pesaing seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan pada praktikum modul pertama ini. Nah, yang pertama itu ada Operation Process Charge atau OPC. Nah,
OPC ini nantinya akan digunakan sebagai dasar kita untuk mengetahui waktu siklus atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Nah, selain untuk mengetahui waktunya, kita juga tentunya akan mengetahui bahan apa yang digunakan dan proses apa yang dilalui oleh pembuatan produk tersebut dari OPC. Nah, selanjutnya ada peramalan. Nah, di peramalan ini nantinya kita akan melakukan peramalan terhadap permintaan produk atau demand berdasarkan target pasar yang dituju. Nah, selanjutnya ada market. Nah, di sini nanti akan membahas mengenai market potensial dan market share sehingga nantinya akan menghasilkan hasil dari kapasitas produksi seperti itu. Nah, untuk perhitungannya kita lanjut ke perhitungan di video selanjutnya.